Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solihah? Tetap sehat, tetap semangat. Allahu Akbar. Kembali lagi kita belajar tema 3B. Menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 5 dan 6. Kita akan pelajari konten bahasa Indonesia pembelajaran 5. Siapa yang masih ingat apa itu dongeng? Ya, cerdas, subhanallah. Dongeng adalah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar terjadi. Nah, dongeng yang berisi tentang kehidupan binatang disebut fabel. Siapa di antara kalian yang sudah membaca dongeng Kuda dan Keledai? Yuk, sekarang kita baca dongeng Kuda dan Keledai. Diceritakan seekor kuda dan keledai. Pada cerita ini, si keledai yang iri dengan kehidupan si kuda yang selalu dirawat dengan baik oleh pemiliknya. Si keledai sangat iri karena si kuda ditempatkan di kandang yang selalu bersih, diberi makan enak, selalu dimandikan, dan tidak pernah disuruh bekerja. Sedangkan keledai, ia harus selalu bekerja keras setiap hari, mengangkat barang bawaan, harus menaruh gerobak yang berat, tak pernah dimandikan oleh tuannya, diberi makan seadanya, dan ditempatkan di sebuah kandang yang kotor. Pada suatu hari, si keledai menghampiri kuda di kandangnya. Si keledai mengeluh dan berkata kepada kuda. Keledai berkata, "Hai kuda, hidupmu sangat enak, penuh kasih sayang dari si tuan kepadamu." Kata kuda, "Hai keledai, kenapa kamu berpikiran seperti itu?" Kata keledai, "Iya, karena kau ditempatkan di kandang yang bersih dan diberi makan yang enak. Sedangkan aku diberi makan seadanya dan ditempatkan di kandang yang kotor." Kata kuda, "Kamu hanya melihat dari pandanganmu saja, keledai." Kata keledai, "Dari pandanganku memang begitu. Selain itu, setiap hari aku harus bekerja keras. Makanya aku sangat iri kepadamu, kuda." Kuda berkata, "Keledai, sebenarnya kau tidak tahu. Kamulah yang paling beruntung di dunia ini dibandingkan aku." Kata keledai, "Kenapa kamu bilang begitu?" Kuda pun menjawab, "Iya, kamu tidak melihat kehidupanku yang penuh resiko." Keledai pun menjawab, "Benarkah begitu?" Kuda berkata, "Memang begitu, keledai." Kata keledai, "Maksudmu sangat berisiko bagaimana, kuda? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan." Kuda menjawab, "Iya, keledai, hidupku penuh resiko. Bahkan aku bisa terluka parah dan bisa mati kapan saja. Saat terjadi perang, tuan naik di punggungku dengan senjata lengkap. Apabila musuh lebih kuat, aku bisa saja terluka parah dan bahkan mati di medan perang." Mendengar semua itu, si keledai mulai menyadari bahwa selama ini dia sudah salah. Keledai pun berkata, "Jika begitu,
memang hidupmu lebih berisiko. Ternyata nasibku jauh lebih beruntung dibandingkan kamu. Kuda pun menjawab, makanya kita tidak boleh menilai hanya dari sudut pandang kita sendiri. Keledai pun menjawab, benar kuda, terima kasih. Sekarang kita sama-sama jawab pertanyaan tentang dongeng yang kamu baca berikut. Siapa saja tokoh dalam dongeng di atas? Ya, cerdas. Tokoh dalam dongeng adalah kuda dan keledai. Siapa tokoh yang kamu sukai? Tokoh yang aku sukai adalah kuda. Mengapa kamu suka tokoh itu? Aku suka tokoh itu karena tidak memiliki sifat iri hati dan tidak buruk sangka kepada orang lain. Pesan apa yang terkandung pada cerita dongeng kuda dan keledai di atas? Pesan yang terkandung pada cerita dongeng kuda dan keledai di atas yaitu kita tidak boleh melihat hanya dari sudut pandang kita sendiri. Kita tidak boleh berburuk sangka dan iri hati pada orang lain. Kita lanjutkan pelajaran kita ke konten PKN pelajaran kelima. Mari anak-anak, kita perhatikan gambar berikut ini. Pada kegiatan bermain lompat tali di lapangan, ada beberapa anak yang tidak dapat melompat dengan baik dan terjatuh. Apa yang dilakukan oleh Edo dan Maulana ketika Manda terjatuh? Ya, cerdas. Membantu Manda agar dapat berdiri kembali dengan baik. Apa yang akan kamu lakukan jika temanmu terjatuh di lapangan? Ya, subhanallah. Segera menolongnya dan membawanya ke UKS. Bersikap baik kepada siapa saja tanpa pamrih selalu diajarkan agama dan Nabi Muhammad SAW. Juga sebagai wujud pengamalan Pancasila sila kedua yang dilambangkan dengan rantai emas yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang kita lanjutkan ke konten bahasa Indonesia pembelajaran ke-6. Kali ini kita akan membaca cerita kelinci dan kambing tua. Diceritakan di sebuah hutan tinggallah seekor kelinci yang kakinya pincang. Ia sangat kesulitan mencari makan dan minum. Suatu hari kelinci tersebut pergi ke pinggir sungai. Ia sangat kehausan. Di tengah perjalanan, ia melihat seekor kambing terbaring dan sangat lemas. Ternyata kambing tersebut buta dan sedang sekarat kehausan. Ia tidak tahu kalau di dekatnya ada air. Sang kelinci hanya tersenyum. Kambing ia temui itu mempunyai kaki, sedangkan dirinya ia mempunyai mata, namun tidak mempunyai kaki. Ia pun segera membantu kambing tua itu menuju sungai. Setelah mereka minum dengan sepuasnya, kelinci mendapat sebuah ide. Ia dan kambing tua dapat bekerja sama. Mereka bisa saling bantu dan saling menguntungkan. Kamu tidak dapat melihat, dan aku pincang.
tidak dapat berjalan dengan lancar. Kamu membantuku dengan kakimu untuk berjalan. Aku membantumu dengan mataku. Aku duduk di atas punggungmu, sehingga kamu dapat menggunakan mataku. Aku yang akan menunjukkan ke jalan mana kamu pergi. Kamu membantuku untuk berjalan dengan kakimu. Akhirnya, mereka bersahabat dengan baik. Kemanapun mereka pergi, mereka selalu bersama. Ketika mereka berjalan-jalan, kelinci melihat pemandangan yang indah. Kelinci menceritakan keindahan yang ia lihat agar sahabatnya pun dapat merasakan keindahan alam tersebut. Setelah kita membaca cerita kelinci dan kambing tua, sekarang kemukakan pemahamanmu terhadap dongeng yang kamu baca. Mengapa kambing tua membutuhkan kelinci? Ya, cerdas. Kambing tua membutuhkan kelinci karena ia buta. Apa yang terjadi setelah kelinci dan kambing tua bekerja sama? Cerdas. Mereka sama-sama terbantu karena mereka sama-sama memiliki kekurangan. Pesan apakah yang kamu dapatkan dari cerita di atas? Ya, cerdas. Pesan yang saya dapati dari cerita di atas adalah kita harus saling tolong-menolong dan tidak ada makhluk yang sempurna. Seperti yang diajarkan dalam agama kita, bahwa kita harus saling bantu dan menolong orang lain dengan ikhlas. Hal tersebut juga sesuai dengan Pancasila, sila kedua yang dilambangkan dengan rantai emas dan berbunyi kemanusiaan yang adil dan Nah, anak-anak, kalian sekarang bisa mengerjakan tugas latihan di rumah. Kerjakan latihan halaman 77 dalam bentuk cerita. Hasilnya tidak perlu dikumpulkan. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.